Selamat malam jemaat yang tetap dengan setia mengadakan persekutuan doa secara mandiri di kediaman Bapak Ibu Saudara-saudari pada malam hari ini. Sebelum kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur nomor 62 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi demikian: hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Jika kita mau berkata jujur dengan diri kita masing-masing, seringkali terjadi perbedaan dengan apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita lakukan dalam hal mengikut Yesus. Apa itu, saudaraku? Seringkali berbeda dengan ucapan kita dengan apa yang kita lakukan di dalam hal kita mengikuti Yesus dalam hidup ini. Apa itu? Kita menyebut Yesus adalah Tuhan dengan mulut, bibir, lidah kita. Tetapi anehnya, kita tidak mau melayani Dia. Yang kita sebut Tuhan, tetapi kita tidak mau melayani Dia. Ini sesuatu hal yang berbeda dengan apa yang kita ucapkan, dengan apa yang kita lakukan. Kita juga menyebut Yesus adalah kebenaran dan keselamatan. Tetapi dalam kenyataan hidup kita, mengapa kita harus ragu akan kasih dan kuasanya dalam hidup kita? Dengan berani kita mengatakan Yesus adalah kebenaran dan keselamatan, tetapi keraguan-raguan itu yang seringkali muncul di dalam hidup kita. Dan kita juga menyebut Yesus adalah gembalaku. Seringkali kita berkata dalam bibir kita, ucapan kita berkata, Yesus adalah gembalaku yang baik. Tetapi kita tidak mau dituntun oleh Yesus lewat firman-Nya. Ini sesuatu hal yang kontras terjadi dengan ucapan dan tindakan manusia, khususnya dalam hal mengikuti Yesus. Kita mengatakan Yesus adalah gembalaku, tetapi dalam realita hidup kita, kita tidak mau dituntun oleh Yesus lewat kebenaran firman-Nya, lewat firman-Nya yang kita baca, lewat firman-Nya yang kita dengarkan. Kita menyebut Yesus benteng keselamatan. Benteng keselamatan, kita nyatakan bahwa Yesus adalah benteng keselamatan hidupku. Namun coba saudara melihat dengan hidupmu dengan sungguh-sungguh. Dalam realita hidup kita, bukan Yesus yang menjadi benteng keselamatan hidup kita, tetapi seringkali kita mengandalkan kekayaan dan kekuatan kita dalam menapaki hidup ini. Kita lupa akan Tuhan benteng kehidupan kita. Kita mulai mengandalkan kekuatan kita. Kita mulai mengandalkan harta yang ada. Kontras bukan? Berbeda dengan apa yang kita ucapkan. Tetapi dalam realita hidup kita, bukan Tuhan yang menjadi benteng hidup kita, tetapi kekuatan kita, kehebatan kita, kekayaan kita. Kita juga menyebut Yesus adalah Raja. Kita menyebut Yesus adalah Raja.
Tetapi dalam realita hidup kita, saudaraku, kita tidak menghormati Dia dengan sikap dan perbuatan kita. Kita tidak menghargai Dia, tidak menghormati Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita juga menyebut Yesus adalah jalan kebenaran, tetapi kita seringkali menyimpang dari jalannya, dan kita tidak mau mengikuti jalan Tuhan karena kekerasan hati kita. Inilah yang saya katakan dari awal, saudara, bahwa mengikuti Tuhan bukan sekedar ungkapan. Mengikuti Yesus bukan sekedar sebuah ucapan yang manis. Tetapi di dalam hal mengikuti Yesus ada suatu kenyataan yang sungguh-sungguh nyata dalam hidup kita. Kita betul-betul melakukan apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita. Kita mau tunduk kepada pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup ini, saudara. Jangan kita hanya sekedar sebuah ungkapan saja di dalam mengikuti Yesus. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam hal kita mengiringi Yesus, di dalam hal kita mengikut Yesus, bukan hanya sekedar ucapan yang keluar dari bibir dan mulut kita, namun perlu ada suatu tindakan yang sungguh nyata. Dalam realita hidup kita, kita benar-benar menyatakan bahwa kita ini adalah orang yang benar-benar mengikut Yesus, bukan hanya sekedar ucapan dan ungkapan. Buah pertobatan itu nyata dalam hidup kita. Penyerahan diri sepenuhnya kepada Yesus harus nampak dalam hidup kita setiap saat dan setiap waktu. Jangan kita hanya berkoar-koar untuk mengatakan punya iman kepada Yesus. Jangan kita dengan bangga menyatakan aku adalah orang Kristen yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Tetapi buah pertobatan itu tidak pernah nyata. Penyerahan diri kepada Tuhan tidak pernah terlihat di dalam hidupmu. Tetapi hidupmu selalu condong dan cenderung kepada yang sifatnya duniawi. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita sinkronkan apa yang kita ucapkan, itu yang kita lakukan dalam hidup kita. Inilah yang Tuhan rindukan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita berani menyebutkan Yesus adalah gembalaku, mari kita ikuti apa yang Tuhan perintahkan kepada kita melalui kebenaran firman-Nya. Kalau kita mengatakan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, jangan pernah menyimpang daripada apa yang Tuhan tunjukkan, pimpin dalam kehidupan kita. Saudara, jangan mengeraskan hatimu. Jangan mengeraskan hatimu di dalam hidup ini, tetapi bukalah hatimu agar Roh Kudus menjamah hatimu, sehingga engkau menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh setia dan mau taat kepada Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Amin.